Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu sedikit. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hasy ayat 7, apa yang datang kepadamu dari Rasulullah maka ambillah. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkanlah. Ya. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, banyak sekali pembahasan tentang hal ini. Karena apa yang datang dari Nabi, apa yang dilarang dari Nabi itu menyangkut agama Islam, dinul Islam. Dinul Islam itu sangat luas. Ya. Agama Islam, dinul Islam itu sangat luas. Tetapi kalau kita perkecil itu terbagi menjadi 3 ajaran pokok. Ya, ini kita sudah tahu semua. Yang pertama disebut dengan aqidah. Ya. Aqidah itu adalah keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Ya, ini bukan berarti kita memberi bahan ini enggak, ini kan sekedar pengantar, kita sudah tahu semuanya. Inti dari akidah tauhid. Nah, inti dari akidah tauhid. Lawan dari tauhid syirik. Arti tauhid mengesahkan Allah, arti syirik menyekutukan Allah. Nah, jadi banyak sekali yang datang dari Nabi yang dilarang oleh Nabi dalam masalah akidah ini. Misalnya Nabi melarang apa? Nabi melarang pergi ke dukun misalnya. Tapi masalahnya kita suka pergi ke dukun. Bahkan orang Muhammadiyah sendiri ada yang pergi ke dukun. Orang sunnah sendiri ada yang pergi ke dukun. Ada. Tuh, pernah saya dapat itu. Sampai saya bilang, Bapak tahu itu syirik? Tahu Pak, tapi kayak mana? Gitu. Kayak mana? Padahal Nabi jelas-jelas melarang. Kan ini kan apa yang datang dari Nabi, ambil, apa yang dilarangnya tinggalkan. Nabi jelas melarang pergi ke dukun. Di antaranya hadisnya apa? Kata Nabi, man ata'arrafan, tukang araf, au kahinan, tukang kahin. Kok ada kata tukangnya? Araf itu apa? Siapa Araf itu? Kalau menurut Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya, Araf itu orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Nah, misalnya hilang lembu, pergi ke tukang Araf ini, dia menerawang, menerawang dengan bantuan setan diterawang. Ini lembu bapak itu. Seperti pernah kawan saya kan tenggelam di sungai. Jadi ada yang pergi ke dukun. Jadi kata dukun itu di Terawang, dia masih hidup, berada di sebuah tempat. Padahal mana ada, beberapa hari kemudian ditemukan mayatnya sudah mengapung. Nggak tipu sama dukun. Araf. Ya, kata Nabi, man ata'arrafan, kahinan. Kahin, siapa kahin itu? Kalau Araf tadi apa? Siapa? Orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Itu Araf. Tukang kemalon, nyoba Aceh, Aceh pegah. Tukang kemalon. Gadoh apa. Kayak hari itu hilang anak tsunami, pergi ke dukun. Bayar mahar sekian. Kahinan. Kahin itu tukang ramal. Ya, meramal nasib dan masa depan. Nah, itu kan banyak juga itu datang. Ya Mbah, ya Tengku, ya Kiai, kira-kira saya terpilih enggak jadi anggota dewan misalnya. Terpilih enggak ini meramal. Kalau kata dukunnya, Anda terpilih. Mati-matian dia, akhirnya juga enggak terpilih. Itu kahin. Jadi kata Nabi, man ata'arrafan kahinan fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu padanya, fasaddaqahu bima yaqulu, membenarkan apa katanya. Benarkan apa katanya. Percaya 100% apa kata dukun itu. Apa kata Nabi?
faqad haramallah, faqad harama bima unzila faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa hukumnya? Kufur. Syirik hukumnya. Ya, ini larangan Nabi. Apa yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Apalagi itu menyangkut syirik. Jangan mimpi masuk surga kalau kita mati dalam kesyirikan. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita banyak sekali amalannya, hilang semuanya, dihapus semuanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Nah, itu dia. Ada yang tanya, tapi Ustaz kan pergi iseng-iseng. Iseng-iseng kan. Iseng-iseng. Enggak percaya Ustaz, cuman pergi iseng-iseng, nemanin kawan. Gimana hukumnya? Ada hadis lain juga sahih. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan lainnya sahih. Ya. Juga Imam Muslim. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yauman. Nah, kita perhatikan dalam siyak redaksi hadis ini tidak dikatakan membenarkannya. Kalau hadis yang pertama tadi ada kata-kata fasaddaqahu bima yaqulu, ada kata-kata membenarkan. Ini enggak. Man ata'arrafan, barang siapa yang pergi ke dukun, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu padanya, tapi tidak dikatakan membenarkan. La yuqbalahu salatan arba'ina yauman, tidak diterima salat kita berapa hari? 40 hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan 40 malam. Arba'ina layalin, arba'ina yauman. Ya, tidak diterima salat kita 40 hari. Bagaimana kalau kita mati selama itu? Ya, dukun. Nah, sekarang apa pengertian dukun? Nah, ini kadang-kadang simpang siur juga di kalangan masyarakat. Ini sudah pernah saya jelaskan. Ada orang yang pandai mengurut, ada orang patah mengurut, dikatakan dukun patah. Salah. Bukan dukun itu. Dia hanya ngurut. Dibilang apa? Dukun patah. Anehnya dia sendiri yang tulis dukun patah. Nah, ya. Saya pernah baca tuh ditulis di depan prakteknya ditulis dukun patah. Ada yang pandai membantu melahirkan, pandai dia bukan bidan tapi pandai membantu persalinan, dikatakan dukun beranak. Nah, ini juga dukun beranak. Ini salah kaprah kita. Itu bukan dukun. Kalau begitu apa pengertian dukun? Dukun adalah banyak definisi dijelaskan oleh para ulama. Tapi intinya adalah gini. Dukun adalah orang yang meminta bantuan syaitan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Itu definisi dukun. Dari berbagai macam definisi, yang paling bagus definisinya apa? Dukun adalah orang yang meminta bantuan syaitan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Kata kuncinya tadi apa? Meminta bantuan syaitan. Jadi kalau ada berobat, kan sakit apa Pak? Sakit keing, obatnya daun samiloto, garam, campur ini, itu bukan dukun itu. Dia enggak minta bantuan syaitan dia. Jangan kita bilang dukun itu. Daun dicampur, diminum 3 hari sekali, itu bukan dukun. Karena dari mana kita tahu dia bukan dukun? Enggak minta bantuan setan. Kalau minta. Ya. Udah. Kemudian ada barang hilang, misalnya pergi ke seseorang, lantas dicari pakai apa? Pakai WA, Facebook, gitu kan.
pakai ini, pakai Google Maps segala macam itu. Akhirnya dapat. Itu dukun apa enggak? Bukan. Atau misalnya ada orang meramal nasib pergi pada seorang kiai atau ya ustaz, kira-kira saya terpilih enggak jadi anggota dewan misalnya. Dia tanya, kamu pendidikan kamu apa? Oh, pendidikan saya S3. Harta kekayaan kamu berapa? 1 triliun. Kamu tokoh publik ya? Iya, atau insya Allah kamu terpilih. Dukun apa enggak? Enggak. Dia melihat data, itu bukan dukun. Maka kata kuncinya adalah tadi apa? Meminta bantuan setan. Nah, minta bantuan setan. Nah, itu dukun. Nabi juga melarang hal-hal lain-lainnya, jimat. Nah, jimat misalnya, apa itu jimat? Apa definisi jimat? Ya, ini apa definisi jimat? Jimat adalah benda-benda sakti, benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat atau kemudaratan. Itu jimat. Contoh begini, pakai cincin ini, pakai cincin ini, meyakini kalau pakai cincin ini selamat, nggak lapar. Nah, kalau kita meyakini seperti ini, jimat ini. Ya, kalau pakai cincin ini itu kalau kita ngomong sama orang dekap ada yang berkeyakinan seperti itu. Saya tanya, ini cincin apa? Ini cincin kalau kita pakai nyota-nyota mari tamu dawang gugok haji bantah. Tanya haji, itu hukumnya syirik. Karena kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Innama ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra, jimat-jimat, tiwalah itu semuanya syirik. Itu larangan Nabi semuanya dalam masalah akidah. Nah, tadi apa arti jimat? Apa definisi jimat? Benda-benda yang diyakini. Nah, bagaimana kalau ritual? Ritual yang diyakini bisa menolak bahaya atau memberi manfaat. Sama enggak? Sama. Contoh misalnya pesiju, kan ritual itu, tapi diyakini bisa memberi manfaat atau menolak bahaya. Sama hukumnya, syirik. Ya, sehingga Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah ingin memberikan kemudaratan kepada seorang hambanya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah, kecuali Dia. Jika Allah ingin memberikan kebaikan, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jadi kita meyakini dengan pesiju bisa menolak bahaya. Saya yang heran ya, ada teman saya, dia orang berpendidikan, dia orang kantor kan. Berapa pendidikan dia, orang kerja PNS. Dia bilang sama saya, bukan hanya sama saya, ada lainnya. Lun kan, titip lungkah Honda lun, tapi ujin, kaim tak ujin. Karena waktu petiju orangnya kelebihan airnya. Coba, sinting enggak itu keyakinan itu? Kalau orang kampung misalnya enggak sekolah, entahlah. Ya. Innama ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Innama ruqa apa artinya? Mantra. Ruqa. Ru'yah, jamaknya ruqa. Mantra. Nah, ru'yah ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama disebut dengan ru'yah syar'iyah. Nah, yang kedua ru'yah syaitaniyah, syaitaniyah. Nah, kalau ru'yah syariah gimana? Kalau ru'yah syariah begini, kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum al-maqabirah fa inna syaitan yanfiru minal baiti tukrahu fihi suratul al-baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti tukrahu fihi suratul al-baqarah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi.
Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan di dalam rumah itu surat Al-Baqarah, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu termasuk ru'yah untuk mengusir setan. Ya. Ada orang kemasukan baca ayat kursi, itu ru'yah. Baca lain-lainnya sebagaimana. Itu enggak apa-apa. Tapi ru'yah model ini keyakinannya sifatnya doa. Bukan pasti ini doa. Tapi yang namanya ru'yah syaitaniyah tadi itu mantra yang memang begitu dibacakan langsung setan itu bereaksi. Ya. Contoh misalnya dibacakan mantra mambang langit, mambang gunung, kebal tiba-tiba dia. Ya, kebal. Itu hukumnya syirik. Inna marruqa, sesungguhnya mantra, wattamaim, jimat-jimat, wattiwalah, syirik. Itu masalah akidah. Jadi saya ulangi lagi, banyak larangan Nabi atau perintah Nabi, larangan menyekutukan Allah dan perintah untuk mentauhidkan Allah. Masalah akidah banyak sekali. Ya. Jadi akidah itu adalah apa? Keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Inti dari akidah tauhid. Lawan dari tauhid syirik. Penjabaran dari akidah disebut rukun iman. Ya, kita ulangi. Akidah adalah keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Inti dari akidah tauhid. Lawan dari tauhid syirik. Penjabaran dari akidah itulah yang disebut dengan arkanul iman. Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri dan seterusnya. 6 ya. Kemudian juga ada larangan Allah, larangan Nabi atau tuntunan Nabi dalam masalah syariah. Apa itu syariah? Syariah itu hukum Islam. Kan saya katakan tadi, ajaran Islam itu luas sekali, tapi ada tiga ajaran pokoknya: akidah, syariah, dan akhlak. Syariah itu apa? Hukum Islam. Maka kalau di UIN ada fakultas syariah, fakultas hukum Islam. Syariah itu dibagi dua. Yang pertama disebut dengan hukum ibadah. Hukum ibadah. Hukum yang mengatur penyembahan seorang hamba kepada Allah secara langsung. Yang kedua hukum muamalah. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Makanya ada yang tanya sama saya, Ustaz, boleh enggak saya tinggal sendiri di sebuah pulau? Boleh enggak? Ustaz, boleh enggak saya tinggal di sebuah pulau karena saya stres menghadapi dunia ini. Stres saya menghadapi orang-orang. Boleh enggak saya tinggal di sebuah pulau? Bagaimana jawabannya? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Karena kalau boleh berarti ada hukum Islam yang kita buang. Apa? Muamalah. Karena muamalah itu tidak terjadi hukumnya jika kita tidak berhubungan dengan orang lain. Contoh apa? Munakahah, nikah. Bisa nggak kita nikah nggak ada yang mau sama kita? Buat status di Facebook cari jodoh nggak ada yang respon, ya. Buat satu di WA nggak ada yang komen. Pasang iklan di Serambi mencari jodoh nggak ada yang hubungi. Ya. Tidak boleh kita tinggal sendirian di hutan, di pulau, kecuali sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi, fa'tazil tilka firaqallaha, menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok sesat itu semuanya. Fa'tazil tilka firaqallaha walau anta adla bi asli syajarah hatta yudrikal maut. Menyingkirlah kamu dari kelompok-kelompok sesat itu semuanya, kata Nabi. Walau anta adda bi asli syajarah, walaupun kamu memakan akar-akar kayu. Hatta yudrikal maut, hingga maut menjemputmu. Di mana kita makan akar-akar kayu? Di hutan, tinggal sendiri. Itu boleh. Kenapa tadi ilannya tadi kenapa? Karena kelompok-kelompok mengajak kita ke neraka semuanya.
Seperti kisah Ashabul Kahfi. Ya, tapi kalau dalam keadaan normal nggak boleh. Nah, dalam masalah ibadah juga banyak Nabi larangan Nabi. Contoh salat, ada nggak banyak larangan Nabi tentang salat? Misalnya Nabi mengatakan apa? Ya, amma yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Yaj'allahu ya ra'sakum ra'sal khimar, atau suratakum suratal khimar. Itu larangan Allah, larangan Rasulullah. Apa artinya? Ama yahsha ahadukum, kata Nabi, hendaklah kalian takut idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila kalian mengangkat kepala kalian dari ruku sebelum imam mengangkat. Ya, apa? Ya ja'alallah ra'sakum ra'sal khimar, Allah menjadikan kepalamu seperti kepala keledai. Ya, itu dia. Berarti larangan keras sekali. Jangan kita mendahului imam. Ya, tadi kan jelas kan? Nabi melarang tadi apa? Di sini juga Imam Muslim dan lainnya. Nabi melarang, ya, tadi apa? Mengangkat kepala sebelum imam. Banyak di dalam puasa juga Nabi banyak melarang sesuatu. Dalam lain-lainnya. Dalam muamalah juga Nabi banyak melarang sesuatu. Kita aja. Kita lewati aja. Banyak. Dan ketiga, akhlak. Akhlak itu apa? Nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Perwujudan nilai-nilai akhlak dalam berbentuk perbuatan disebut dengan adab. Nah, juga banyak sekali tuntunan Nabi mengenai akhlak dan adab ini, juga banyak sekali larangan Rasulullah mengenai akhlak dan adab ini. Tapi ada hal yang menarik, kata Nabi apa? Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Kata Nabi, semua agama ada akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Maka para ulama memahami hadis ini bahwa puncaknya akhlak dalam Islam rasa malu. Makanya orang kalau udah nggak punya malu, ya, hilang harkat dan martabatnya. Ya, ya, mau tanya? Silakan. Ini berbeda dengan meminta bantuan syaitan. Iya. Berkenaan dengan pengobatan. Kita kadang-kadang tidak tahu apakah dia menggunakan bantuan setan atau tidak. Kadang-kadang dia juga menggunakan, ya, kita tidak tahu Quran bahasa Arab, Ya. Sebab ada orang-orang tertentu yang saya diajak untuk berobat kepada beliau itu, karena kabarnya beliau itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya. Hanya dengan pijit-pijit badannya. Saya menolak. Ya. Mereka, ya, keluarga saya, mereka nyaris memaksa saya, karena saya berpikir di bidang kedokteran saja untuk mencapai spesialis penyakit dalam saja harus sekolah 10 tahun. Untuk hal-hal lain juga seperti itu belajar. Dia bagaimana dia belajar, dia bisa mengobati semua penyakit hanya dengan guru. Iya. Jadi kalau kita bilang, oh dia keramat, apa ada Allah memberikan Iya. keselamatan kepada seseorang, itu kita juga harus melihat amalan-amalan dalam kehidupannya. Iya. Kalau tidak dari Allah, itu sebaliknya. Iya. Dan sebenarnya praktik betul. Iya. Dimohon. Iya. Betul tuh, bagus.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqad da'a wa dawa, fatadaw wa la tadaw biharamin." Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Dalam ilmu akidah disebut itu nusyrah. Nusyrah itu tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Ya, tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Nah, gini. Saya ada pengalaman gini. Ada seseorang, bukan teman lah, ada seseorang di Jakarta. Dia sakit jantung. Sakit jantung. Ya. Apa di Jakarta? Di Jawa lah, saya udah agak lupa. Tapi dia sakit jantung berat parah dia. Lantas katanya ada orang pintar tadi. Ada orang pintar. Terus kemudian dia datang karena terpengaruh tadi. Bisa menyembuhkan penyakit itu. Dibelah dia, pakai ilmu sihir dibelah, pakai tangan dibelah, semua dibelah. Dibersihkan jantungnya. Kan ada apa ring itu dicopot sama dia, sama dukun tuh. Pas dia balik dibersihkan. Sembuh lagi, kemudian disihir lagi, kemudian mekap kembali rapat balik tanpa bekas. Dia cerita sama kami, senang kali dia. Beberapa bulan kemudian terdengar dia sudah meninggal dunia. Tahu kenapa? Karena di saat dia sadar, karena dia sering suka ngaji ya, saat dia sadar, bukan beberapa bulan ya, mungkin ada 1 tahun lebih. Saat dia sadar, kekuatan setan dalam ilmu pengobatannya itu hilang, maka kembali ke semula. Karena yang menahan tadi siapa? Setan. Ketika kita sudah belajar, maka setan nggak duduk lagi di sini. Maka kita kembali sakit. Nah, maka hati-hati kita berobat katanya orang pintar, belum sembuh kita. Tapi begitu kita ngaji tauhid, begitu kita rajin salat tahajud, setan yang menahan penyakit tadi itu nggak betah lagi dalam tubuh kita keluar, maka kita kembali menjadi sakit. Itu hati-hati, itu sering terjadi. Makanya dibuat ketergantungan. Kita harus selalu berobat pada dukun tersebut. Kita harus tetap dalam keadaan syirik. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Maka jangan dekat-dekat. Ya, bagaimana kalau kita tidak tahu misalnya? Kita tidak tahu, kita pikir dia tabib. Ternyata dia dukun. Betul-betul kita tahu. Itu dimaafkan. Karena ada hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya dari Ibnu Abbas. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Kata Nabi, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku karena khata, khilaf, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena terpaksa. Misalnya kan ada juga katanya dia tuh ahli pengobatan, nggak ada syiriknya. Ternyata diam-diam barangkali dia melakukan praktek tersebut, kan kita nggak tahu. Itu kita maafkan. Tapi hati-hati ya. Abu Bakar entah Umar itu pernah memuntahkan makanan ketika dia mengetahui makanan itu didapat dari seseorang yang melakukan praktek perdukunan. Muntahkan. Ya, jadi itu ya, jangan sekali-sekali kita berobat ke dukun. Ada yang tanya, tapi sembuh Ustadz? Betul sembuh, tapi sembuhnya seperti itu, ketergantungan kepada setan. Ketika iman kita semakin kuat, tauhid kita semakin kuat, maka pengaruh setan yang membantu pengobatan hilang, kita kembali menjadi sakit. Ya, sakit sikit jantung misalnya kan, lantas berobat sembuh memang. Kenapa kita sembuh? Karena kita sudah percaya kepada setan. Iblis dukun itu mempergunakan setan untuk mengobati kita. Tapi begitu kita ngaji, begitu kita sholat rajin segala, lantas kita tahu itu syirik segala macam, maka setan nggak betah lagi, kita kembali menjadi sakit. Nah, kalau sembuh kita sembuh. Nah sekarang begini, apakah kita mau sembuh dalam keadaan syirik atau mati dalam keadaan bertauhid? Pilih mana? Lebih bagus mati dalam keadaan bertauhid daripada sembuh dalam keadaan
syirik. Intinya kalau tadi Nabi sudah melarang, ya sudah, tinggalkan. Idza du'u ilallah wa rasul qalu sami'na ta'na. Jangan dekat-dekat. Apalagi tadi katanya bisa menyembuh berbagai macam penyakit. Orang mengambil spesialis saja sampai 10 tahun. Ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya. Ustaz, ada satu Ustaz. Ya. Kira-kira kita lihat di TV itu ada Ustaz Danu. Dia itu tahu di mana letaknya setan yang duduk di Muhammad itu, bagaimana sih? Ya. Orang yang ada setan di dalam tubuhnya, dia bisa melihat setan. Betul. Ada orang mengaku bisa melihat setan. Ketika diruyah ada setan dalam tubuhnya. Kadang-kadang setan duduk di mata sehingga dia bisa melihat setan. Ketika diruyah ada setan. Orang normal, orang bertauhid itu nggak bisa, karena jelas sekali ayat mengatakan setan itu berada min haitsu la tarawnahum. Setan itu berada di sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Jadi kalau kita bisa melihat setan, berarti dalam diri kita ada setan. Itu bukan indera keenam, itu nggak ada. Nabi sendiri nggak bisa melihat setan. Nabi sendiri tidak bisa melihat setan. Tapi setan bisa melihat kita. Dan tidak heran ya, bisa jadi banyak setan yang ikut ngaji ini. Terus saya bilang, cuman kita nggak bisa melihat mereka. Mereka juga belajar agama, karena tidak seluruh, bukan setan ya. Kalau udah ikut ngaji itu bukan setan, namanya jin. Jin itu beda setan dengan jin ya. Beda setan dengan jin. Setan itu adalah ya anak buah iblis. Setan yang menjadi anak buah iblis, jin yang menjadi anak buah iblis, itulah disebut setan. Manusia yang menjadi anak buah iblis juga disebut setan. Inilah tafsir firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari jenis manusia dan jin. Ya. Maka kalau ada orang yang mengaku melihat setan, berarti dalam tubuhnya ada setan. Apalagi lihatnya permanen, kapanpun bisa lihat setan dia. Hati-hati. Ingat, saya sudah pernah ingatkan, syirik itu sangat kecil. Sampai Nabi mengatakan apa? Kadabi bil namli ala safati sauda'a fi dhulumatil laili. Syirik itu kadang-kadang sangat kecil, seperti jejak semut hitam di atas batu hitam di malam hitam. Nah, kita jangan terpengaruh dengan ketokohan orang. Karena sudah azan, insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.